Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cesar Gunawan bisa hadir menjumpai Anda dalam program Coffee Break. Salam sehat untuk kita semua. Nah pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pandemi dari COVID-19 ini yang mengharuskan masyarakat bekerja serta belajar dari rumah telah mendorong permintaan yang begitu tinggi terhadap broadband internet dan layanan televisi berbayar atau pay TV. Itulah sebabnya jumlah pelanggan di industri ini justru melonjak. Salah satunya penggunaan video konferensi online melalui berbagai macam aplikasi yang menjadi salah satu aktivitas yang membutuhkan kuota cukup besar sehingga menambah penggunaan kuota internet seluler bulanan maupun yang menggunakan fixed broadband. Nah pemirsa, terkait dengan hal tersebut pagi hari ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Ibu Venusiana Papasi selaku Direktur Consumer Service Telkom yang sudah terhubung dengan saya secara virtual. Selamat pagi Bu Venus. Pagi Kak Cesar. Salam sehat selalu Bu. Makasih. Iya, Bu, ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial pada pertengahan Maret lalu ya, sebagian besar kegiatan hingga lalu lintas informasi terpaksa dilakukan secara online. Bagaimanakah IndiHome melihat hal tersebut? Bu Venus. Oke, Kak Cesar. Jadi secara umum kita lihat bahwa hampir semua aktivitas para pelaku bisnis itu terkena dampak kondisi pandemi yang dihadapi berbagai negara di dunia. Namun kita juga tahu bahwa ada beberapa sektor bisnis yang mengalami dampak minimum atau bahkan memiliki peluang yang cukup baik di tengah pandemi ini. Beberapa sektor yang memiliki peluang, salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, kemudian digital connectivity, yaitu IndiHome ini juga termasuk, dan juga e-commerce. Pembatasan sosial pada pertengahan Maret lalu mendorong terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Semua kegiatan kehidupan masyarakat bertumpu di dalam rumah. Semua melakukan kegiatan work from home, bekerja dari rumah, learn from home, belajar dari rumah, kemudian hiburan, entertainment, online purchasing atau belanja, dan juga bahkan berolahraga. IndiHome melihat ini sebagai peluang karena kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan digital connectivity atau jaringan internet yang memadai. Dan kalau dengan kegiatan semua bertumpu di rumah, ayah yang biasa ke kantor, anak-anak ke sekolah, sekarang aktivitas di rumah, kita bisa melihat terjadi kenaikan jumlah pelanggan fixed broadband atau pengguna fixed broadband di setiap rumah. Sebelum pandemi, rata-rata jumlah device yang terkonek di jaringan IndiHome sekitar 3-4 device. Dan setelah pandemi kita bisa melihat terjadi kenaikan 2 kali lipat menjadi 7-8 device di setiap rumah. Kenaikan signifikan terutama untuk akses yang terkait dengan edukasi, sekitar 60%, kemudian penggunaan komunikasi, chat dan video conference naik 35%, akses game naik 28%, dan e-commerce naik 18%. Kenaikan akses ini membuat payload IndiHome tumbuh mencapai sekitar 37%. Ya, nah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi ini, upaya apa yang dilakukan IndiHome untuk terus berinovasi, Bu Venus? Kalau kita melihat bahwa di situasi pandemi ini masih ada beberapa institusi yang tetap bekerja melayani masyarakat. Kita lihat dari tenaga kesehatan, petugas kepolisian, semua tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Maka IndiHome juga berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Pertama, IndiHome menyiapkan alat produksi dan juga menambah kapasitas layanan IndiHome. Kami juga menyiapkan kebutuhan jaringan internet di rumah sakit seperti Wisma Atlet waktu itu, dan juga lokasi-lokasi yang membutuhkan jaringan internet untuk mendukung kegiatan masyarakat umum. Jadi kami juga hadir di beberapa, ada balai desa, tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Saat ini total alat produksi kami sebanyak 13 juta port fiber optik yang siap melayani pelanggan existing, dan juga untuk pelanggan yang ingin pasang baru. Dan kami juga ada sekitar 3.600 titik Wi-Fi corner di seluruh Indonesia untuk menjawab kebutuhan internet masyarakat. Kedua, mendukung pendidikan dengan membuat produk khusus paket learning from home dan paket khusus guru dan dosen dengan harga yang terjangkau dan bonus yang dapat menunjang pendidikan di Indonesia. Kami juga menyiapkan program layanan free kuota akses learning management system bekerja sama dengan universitas-universitas. Jadi saat ini kami sudah bekerja sama dengan 98 universitas dan juga akan terus bertambah. Dan untuk setiap kegiatan pelayanan pelanggan, kami juga menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan kelengkapan APD
dan juga menerapkan digitalisasi channel. Jadi setiap petugas yang ke lapangan saat ini dibekali alat-alat protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Dan selain itu, untuk kegiatan pelayanan, pemenuhan kebutuhan produk dan layanan, maupun menyampaikan keluhan, kami memiliki aplikasi My IndiHome dan juga virtual Plaza, yaitu channel pelayanan pelanggan untuk berinteraksi secara virtual. Dan kami juga bekerja sama dengan para komunitas untuk mengadakan beberapa kompetisi dan kolaborasi. Jadi untuk bagaimana meningkatkan semangat dan energi yang tetap produktif di situasi seperti ini. Ya. Nah, Bu Venus, dengan kebutuhan internet yang terus meningkat, bagaimana IndiHome dapat menjaga kebutuhan jaringan agar tetap stabil? Apa saja upaya yang dilakukan untuk meminimalisir komplain dari para pelanggan, Bu Venus? Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kami selalu berusaha untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita melihat ada 7 customer journey, dari explore, kemudian buy, activate, use, pay, dan get support. Jadi kami melihat bahwa kami harus selalu melakukan continuous improvement. Dan untuk menjaga kebutuhan jaringan agar tetap stabil dan meminimalisir keluhan pelanggan, kami juga terus melakukan upaya-upaya penambahan kapasitas dan juga alat produksi untuk bisa melayani kenaikan payload atau traffic dan juga kenaikan permintaan pasang baru pelanggan. Kemudian kami juga untuk mempercepat permintaan pasang baru dan percepatan penanganan gangguan, saat ini kami juga melakukan penambahan teknisi. Total teknisi kami yang melayani sambungan baru dan perbaikan jika ada gangguan mencapai sekitar 17.000 orang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga menambah agent call center dan juga agent sosial media untuk percepatan respon time pada saat agent ada banyak keluhan dari pelanggan masuk ke kami. Saat ini total agent kami ada sekitar 5.000 orang. Saat ini IndiHome mempunyai 61 IndiHome Fiber Academy yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelayanan kami. Kami juga melakukan digitizing dalam setiap proses melalui digital channel. Aplikasi My IndiHome, call center, sosial media. Jadi bagaimana pelanggan bisa mendapatkan pelayanan kami dengan baik dan cepat. Iya, terima kasih Bu Venus atas jawabannya. Bu Venus, mohon tetap di tempat. Setelah ini kita akan jeda sejenak ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Coffee Break setelah jeda akan kembali. Tetap di sini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ibu Venusiana Papasi selaku Direktur Consumer Service Telkom yang sudah terhubung secara virtual. Bu Venus, saat ini penetrasi fixed broadband IndiHome sudah berapa persen dan seberapa luaskah coverage fixed broadband di Indonesia? Kalau kita melihat saat ini di Indonesia itu terdapat sekitar kurang lebih 69 juta household atau rumah tangga. Dan penetrasi fixed broadband di Indonesia saat ini baru mencapai 15%. Kita melihat masih banyak peluang untuk menaikkan penetrasi pelanggan fixed broadband di Indonesia. Market share IndiHome saat ini 85% dengan jumlah pelanggan sampai dengan Q3 itu sebanyak 7,76 juta. Dan kami memprediksi sampai akhir Desember akan mencapai 8 juta. Jadi kita bisa melihat bahwa ada banyak permintaan pelanggan untuk bisa mempunyai jaringan digital, untuk bisa melayani kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita melihat coverage IndiHome saat ini, kami sudah mengcover 96,5% kabupaten atau kota, atau sebanyak 496 kabupaten kota dari total 514 kabupaten kota di Indonesia. Memang kalau dari sisi kecamatan, kami baru mengcover sebesar 72,1% kecamatan. Demikian juga untuk kelurahan atau desa, kami masih baru mengcover 41%. Dan IndiHome sudah hadir di 9 pulau terluar di Indonesia, antara lain Pulau Bintan, Pulau Karimun, Pulau K, Pulau Alor, Pulau Simelu, Pulau Weh, Pulau Sebate, Pulau Rote, dan juga Pulau Sabu. Jadi inilah coverage kami saat ini dan tentu saja kami akan terus menambah layanan kami sampai ke wilayah-wilayah yang lain. Demikian Kak. Iya. Selanjutnya, peningkatan traffic dan penggunaan internet di masa pandemi membutuhkan kesiapan infrastruktur. Melihat hal tersebut, bagaimana peluang dan tantangan industri fixed broadband? Bu Venus.
Ada dua hal. Memang di tengah pandemi ini kita bisa melihat satu peluang, kemudian kedua tantangan. Kalau peluang kita bisa melihat tadi yang sudah saya sampaikan bahwa penetrasi masih sekitar 15%, dan sementara kita lihat rumah tangga atau household yang ada di Indonesia itu sekitar 69% yang bisa kami layani. Jadi kami bisa melihat bahwa peluang itu sangat besar karena saat ini pelanggan sangat membutuhkan jaringan internet untuk melakukan semua aktivitasnya dalam bekerja, belajar, belanja, entertainment, maupun olahraga. Dan kita juga bisa melihat bahwa peluang ini juga terbuka untuk penyedia konten atau apps yang bisa mendukung atau mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan dari rumah. Kemudian untuk tantangan, memang kita bisa melihat Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke dengan puluhan-puluhan. Kita bisa melihat tantangan pertama adalah bagaimana kami bisa mengakselerasi penetrasi fixed broadband di Indonesia dengan cepat. Bisnis fixed broadband ini merupakan bisnis yang padat modal dan juga padat teknologi. Namun dengan meningkatnya permintaan pasang baru IndiHome, tentu saja ini merupakan tantangan untuk kami, bagaimana kami bisa mempercepat pembangunan dan memaksimalkan opportunity yang ada. Saat ini, untuk percepatan pelayanan, kami berkolaborasi dengan Telkomsel, menawarkan solusi fixed wireless access atau Orbit untuk area-area yang saat ini jaringan IndiHome belum tersedia. Dan kami juga bekerja sama dengan Mango Sky untuk daerah-daerah remote yang memerlukan jangkauan satelit. Kedua ini, Telkomsel dan Mango Sky, ini adalah bagian dari Telkom Group. Jadi bagaimana kami berkolaborasi di dalam Telkom Group untuk bisa melayani pelanggan sampai ke pelosok. Tantangan kedua, masih banyak penyedia konten global yang menaruh servernya di luar Indonesia. Dan ini tentu saja sangat mempengaruhi kualitas layanan dan experience pelanggan. Kami terus berusaha melakukan pendekatan dan negosiasi agar penyedia konten global dapat menempatkan server atau CDN-nya ada di Indonesia sehingga pelanggan IndiHome bisa mendapatkan experience yang lebih baik. Tantangan ketiga, dengan meningkatnya penggunaan IndiHome di setiap rumah menjadi 2 kali sebelum pandemi, maka untuk mendapatkan kualitas yang baik, pelanggan perlu aware terkait dengan jumlah device yang terhubung dalam satu jaringan internet. Karena hal ini akan mempengaruhi kecepatan akses internet. Oleh karena itu, IndiHome terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait jumlah maksimum device yang bisa terhubung untuk bisa mendapatkan kecepatan yang optimum. Dan hal lain yang kami lihat menjadi tantangan kami adalah adanya pelanggan-pelanggan kami yang reseller atau menjual kembali layanan IndiHome ke pelanggan-pelanggan lain. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan secara legal, dan hal ini bisa menimbulkan banyak keluhan pelanggan mengenai kualitas IndiHome. Karena setelah kami telusuri, ternyata banyak sekali pelanggan tidak memiliki nomor IndiHome karena mereka tidak berlangganan direct dengan kami, tetapi mereka melalui reseller. Ya, selanjutnya Bu Venus, pendapatan IndiHome dari tahun ke tahun naik terus. Bahkan saat ini IndiHome menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan pendapatan Telkom. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menggenjot bisnis IndiHome ke depannya, Bu Venus? Oke, pertama tentu saja kami ingin dan tetap melakukan pembangunan infrastruktur yang agresif karena kami harus mengakselerasi penetrasi IndiHome ini di Indonesia. Jadi untuk melakukan percepatan penetrasi, tentu saja investasi tetap kami lakukan karena kami berkomitmen penuh untuk bisa melayani pelanggan dengan infrastruktur yang andal dengan jangkauan yang luas di seluruh Indonesia. Dan kami juga mendorong penetrasi dengan menyediakan berbagai paket dan varian harga agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan fixed broadband di Indonesia. Kemudian kedua, kami melakukan partnership dengan konten digital, baik lokal maupun global. Mempertimbangkan preferensi keinginan pelanggan IndiHome dan masyarakat Indonesia, sejauh ini IndiHome telah menyediakan 242 channel yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan bermitra dengan beragam penyedia OTT seperti Catchplay, iFlix, Mula, atau Videocom. Kedepannya, kami akan terus memperkaya konten yang menarik bagi pelanggan dan juga melakukan pendekatan dengan para penyedia konten global untuk bisa menaruh servernya di Indonesia agar kualitas layanan tetap terjaga dengan baik. Dan ketiga, kami terus melakukan peningkatan kualitas untuk menciptakan pengalaman pelanggan terbaik. Kami terus meningkatkan jaringan dan kualitas layanan melalui berbagai cara, antara lain meningkatkan experience pelanggan di 7 customer journey, dari saat pelanggan ingin berlangganan sampai bahkan pelanggan ingin terminasi
kami lakukan review dan improvement berkelanjutan. Kemudian tentu saja kami meningkatkan skill dan knowledge teknisi dan juga customer service kami untuk bisa melayani dengan baik karena mereka adalah garda terdepan pelayanan kami. Kemudian kami berusaha melakukan digitalisasi proses untuk bisa mempercepat proses di setiap journey pelayanan ke pelanggan sehingga pelanggan bisa merasakan kecepatan penanganan pelayanan kami, dan kami juga meningkatkan capability channel-channel digital untuk bisa menangani permintaan pasang baru ataupun melayani keluhan pelanggan dan permintaan aktivasi value added service dan juga pembayaran dan lain-lain juga, Kak Cesar. Kita jeda kembali Bu ya. Dan pemirsa, Cafe Break akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ibu Venusiana Papasi. Bu Venus, pertanyaan berikutnya nih Bu. Apa peran dan kontribusi IndiHome dalam dunia telekomunikasi di Indonesia? Oke, terima kasih Kak Cesar. Jadi IndiHome berkomitmen menghadirkan konektivitas jaringan internet hingga ke pelosok negeri demi mewujudkan digital telekomunikasi yang andal dan dapat mewujudkan Indonesia maju. Hal ini kami wujudkan dengan 3 hal, yaitu pertama, tentu saja membangun hingga ke pelosok negeri. Kami berharap kami bisa melayani sampai ke 514 kabupaten dan kota. Saat ini baru di 496. Kemudian kontribusi kami yang kedua adalah bagaimana kami bisa hadir untuk digitalisasi dan transformasi dalam dunia digital. Seiring dengan kebutuhan layanan broadband yang terus meningkat dan perubahan perilaku konsumen yang mengadopsi gaya hidup digital, tentu saja sangat membutuhkan jaringan internet yang saat ini kami sediakan. Kemudian yang ketiga adalah kami juga melakukan inovasi. Jadi kami tidak hanya sebagai bisnis semata, namun juga berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. IndiHome hadir hingga ke pelosok negeri agar dapat menghapus kesenjangan digital dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, selanjutnya Bu Venus, bagaimana dengan LTE atau LTE? Apakah ini menjadi salah satu alasan fixed broadband dikesampingkan? Teknologi LTE digunakan di mobile seluler. Telkomsel merupakan bagian dari Telkom Group dan saat ini coverage LTE Telkomsel sudah menjangkau lebih dari 95%. Untuk mengakselerasi penetrasi fixed broadband, kami berkolaborasi dengan Telkomsel untuk di area-area di mana jaringan IndiHome belum tersedia. Jadi pelanggan akan kami tawarkan untuk bisa menggunakan fixed wireless access sambil menunggu IndiHome hadir di area tersebut. Kami menilai LTE bukanlah alasan fixed broadband dikesampingkan, karena fixed broadband akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan menikmati akses internet di rumah. Sementara mobile 4G LTE sebagai produk komplementer digunakan pelanggan saat bepergian secara mobile. Dan Orbit Fixed Wireless menjadi sebuah alternatif solusi bagi pelanggan agar dapat tetap menikmati layanan akses internet dari Telkom meskipun belum bisa dilayani dengan layanan IndiHome. Demikian Kak Cesar. Iya, selanjutnya Bu Venus, rencana ekspansi bisnis apa saja yang akan dilakukan oleh IndiHome di tahun mendatang? Apakah ada terobosan dan inovasi yang akan diluncurkan, Bu Venus? Kami akan melakukan perbaikan dan juga inovasi, tentu saja kami fokus ke 4 hal. Pertama, tentu saja mengakselerasi penetrasi IndiHome, karena kami melihat bahwa saat ini penetrasi masih terlalu rendah, jadi kami ingin menambah alat produksi untuk menjangkau agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan fixed broadband. Kemudian kedua, inovasi layanan digital, untuk terus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Dalam mewujudkan hal tersebut, IndiHome sudah meluncurkan berbagai banyak layanan digital seperti Gameku, IndiTravel, IndiHome Smart, IndiHome Study, IndiHome Shopping, dan akan terus menambah banyak varian inovasi yang lain. Dan kami juga akan melakukan segmentasi dan diferensiasi produk kami karena kami melihat bahwa kebutuhan akan jaringan internet pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang digunakan oleh pelanggan. Misalkan pelanggan gamer pasti akan butuhkan spesifikasi yang berbeda dengan masyarakat biasa. Demikian juga untuk saat melakukan video conference. Kemudian fitur-fitur IndiHome, kami juga akan menyiapkan fitur-fitur tambahan untuk melengkapi kebutuhan pelanggan dalam mengakses layanan digital, seperti bagaimana pelanggan bisa menambah speed, merenew speed, dan juga melakukan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan saat melakukan akselerasi dengan jaringan internet. Ya, Bu Venus, untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini, apa yang menjadi harapan Ibu dan juga IndiHome bagi masyarakat Indonesia?
Harapan kami adalah IndiHome bisa memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan di Indonesia. Terima kasih Bu Venus, terima kasih sekali sudah bergabung. Semoga ini juga menjadi harapan kita bersama masyarakat Indonesia menikmati jaringan internet yang prima dan baik selama pandemi COVID-19 dan setelah pandemi. Amin. Terima kasih Bu Venus. Terima kasih Kak Cesar. Ya, baiklah pemirsa, demikianlah perjumpaan dan juga perbincangan kami pada pagi hari ini. Semoga yang menjadi harapan kita bersama untuk bisa menikmati jaringan internet yang baik dan stabil bisa benar-benar sama-sama kita nikmati. Sampai jumpa pada episode Coffee Break selanjutnya. Saya Cesar Gunawan, salam sehat dan terima kasih.